Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Sabtu 21 Desember 2024. Dan tentunya beragam informasi terupdate dari kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan. Dan kali ini ada informasi mengenai waspada banjir dan cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan, jalur baru Sopeng terputus. Untuk informasi lebih lengkapnya akan ada informasi dari rekan Darullah. Selamat sore rekan Darullah. Iya, sore. Iya, baik. Rekan Darula dapat disampaikan bagaimana kondisi saat ini dengan adanya informasi mengenai putusnya jalur baru Sopeng di Sulawesi Selatan. Silakan. Ya, Tribuners, hingga saat ini eh, arus lalu lintas untuk jalur poros Trans Sulawesi Selatan ya, Eh, khususnya eh, jalan poros Kabupaten Baru Makassar atau Baru Kota Parepare itu eh, alami gangguan ya, teman. Arus lalu lintas saat ini tersendat di jalur tersebut. Kemudian untuk jalur poros Baru Sopeng eh, juga mengalami hal serupa ya Terbunas. Namun untuk informasi terputus itu hingga saat ini masih belum ada informasi masuk ya Terbunas. Yang ada jalur yang terputus itu yang jalur ke desa apa Kecamatan Pujananting eh, di Kabupaten Baru. Memang jalur tersebut terputus total ya Terbunas dan tidak bisa dilalui oleh eh, roda 2 maupun roda 4 hingga saat ini Mas. Namun untuk jalur Bulu 2 eh, Kabupaten Sopeng memang ada akses jalan di sana yang tadi malam itu longsor ya. Namun hingga saat ini masih dapat dilalui oleh motor ataupun mobil ya Tribuners. Hanya kabar terakhir itu sebagian saja jalan Polres PKI Sopeng yang longsor ya Tribuners. Iya, Vio, kembali ke studio. Ya, lantas untuk tayangan yang sedang kami tampilkan untuk Tribuners saksikan juga di layar kaca saat ini dapat disampaikan di wilayah mana saja nih yang saat ini sudah termasuk kategori banjir, rekan. Ya, ya. eh, untuk saat ini sudah sekitar 4 hari ya intensitas hujan tinggi di Kabupaten Baru, sehingga ada beberapa titik akses jalan Trans Sulawesi yang tersendat ya Tribuners. Itu titiknya seperti di Kecamatan Baru sendiri di Kota Baru itu juga tersendat. Kemudian arah ke bawah di Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru juga alami hal serupa. Di sana itu hingga saat ini masih antrian panjang ya karena memperlakukan satu alur hingga menunggu air surut ya Tribunus. Selain itu hal serupa juga terjadi di Desa Sido, Kecamatan eh, Seping Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Terus juga air juga meluap ke jalan raya atau jalan Trans Sulawesi Tribunus. Kemudian titik selanjutnya yaitu di eh, Desa Cilelang, Kecamatan Malusu Tasi, Kabupaten Baru Sulawesi Selatan. Air juga meluap ke jalan raya hingga hal itu menyandat arus lalu lintas Trans Sulawesi dalam Polres Kabupaten Baru hingga di akses di jalur tersebut diberlakukan satu arus atau satu jalan ya terus dan menutup jalan yang memiliki ketinggian air di atas rata-rata atau di atas lutut ya termas karena kalau airnya cukup tinggi otomatis tidak bisa dilalui oleh roda 2 dan roda 3 sehingga harus dilakukan pengalihan arus ke jalan yang eh, ketinggian airnya itu tidak seberapa ya. Ya, kembali ke studio. Ya, lantas mungkin dapat disampaikan untuk saat ini kemacetan yang terjadi di Kabupaten Baru untuk ada wilayah-wilayah tertentu pastinya itu sudah mulai sejak pukul berapa rekan Darullah? Ya, kalau kemacetan itu terjadi mulai sekitar tadi pagi ya jam-jam 9 hingga saat ini masih ada beberapa titik yang alami kemacetan karena antrian panjang ya yang dikarenakan eh,
pengalihan arus yang sebelumnya menggunakan dua arus karena genangan air yang cukup tinggi sehingga dialihkan ke arus jalur yang sebelah. Seperti di Kelurahan Takalasi hingga saat ini masih berlangsung antrian eh, penggunaan arus di sana. Ya. Sampaikan juga di Kabupaten Baru sendiri apakah ada korban jiwa atau juga harta kekayaan yang ikut hanyut mungkin dengan adanya insiden banjir ini? Ya, hingga saat ini korban jiwa masih belum ada kami terima informasi, namun terkait harta kekayaan itu di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru itu ada beberapa kendaraan di sana itu seperti motor dan mobil yang terjebak banjir ya, Tribuners. Namun untuk kondisi rumah yang terendam banjir itu Tribuners hampir di semua eh, kecamatan ada titik-titik banjirnya. Mungkin hanya satu kecamatan saja di Kabupaten Baru itu yang hingga saat ini belum ada laporan masuk terkait titik banjir itu di Kecamatan Pujananti karena Kecamatan Pujananti merupakan dataran tinggi di Kabupaten Baru. Hanya saja di Kecamatan Pujananti itu Tribuners ada jalan kecamatan, ada jalan poros kecamatan itu yang putus total sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ya. Untuk itu, adakah mungkin jalur alternatif yang direkomendasikan untuk masyarakat yang ingin berangkat ke Kabupaten Baru saat ini? Hmm, untuk jalur alternatif sepertinya semua jalur kondisinya sama ini Mbak Pio ya. Di Sulawesi Selatan ini sepertinya cuaca ini serentak. Di Kabupaten Pangkep pun kondisinya serupa. Hampir di beberapa titik juga mengalami hal serupa. Eh, untuk ke jalur ke Maros mulai Cambah kemudian Sopeng dan masuk Baru juga kondisinya sama. Sehingga untuk jalur alternatif untuk ke Baru itu selain jalur Trans Sulawesi itu sepertinya eh, apa tidak ada ya. Karena jalur dari Parepare juga kondisinya serupa. Iya. Ya, baik. Rekan Darula, apakah saat ini masih turun hujan dan apakah ada potensi hujan deras akan turun juga di malam hari? Ya, hingga saat ini hujan tidak tidak berhenti ya selama kurang lebih 4 hari di Kabupaten Baru ini hujan eh, intensitas hujan tinggi sehingga namun untuk sore ini cuaca juga masih tetap berawan ya. Jadi kemungkinan hujan ini akan awet hingga malam hari nanti dan debit air pun diperkirakan akan bertambah hingga malam hari nanti. Apalagi pada saat malam hari ini nanti sekitar pukul 18 sampai 19.00 itu puncak air air laut itu juga naik ya, sehingga itu berpengaruh untuk debit air di daratan di Kabupaten Baru. Ya, kembali ke studio. Iya, baik. Berarti hingga saat ini adakah laporan mengenai gangguan jaringan listrik dan juga ketersediaan air bersih? Kalau ketersediaan air bersih otomatis itu sudah terganggu ya. Namun untuk jaringan dan PLN sendiri itu hanya tersendat di titik-titik tertentu yang seperti ada pohon tumbang atau ada tiang listrik yang roboh, ada di titik-titik itulah eh, dilakukan pemadaman listrik. Namun untuk jaringan hingga saat ini masih tetap lancar. Ya. Informasi tambahan rekan Darula mengenai banjir yang mungkin juga menggenangi pemukiman warga. Total ada berapa warga yang terdampak? Kalau hingga saat ini untuk detail jumlah terdampak banjir di Kota Baru kita masih belum menerima laporan dari BPBD dari hasil eh, evakuasi di lapangan ya. Hanya saja 75% di Kabupaten Baru ini eh, terendam banjir ya karena hampir di semua kecamatan itu ada laporan banjirnya. Terkhusus di Kabupaten Baru itu cukup, di Kecamatan Baru
yang ada di perkotaan itu juga intensitas hujan juga di sana tinggi, sehingga debit air juga di sana cukup tinggi di atas 1 meter ya. Diperkirakan itu sekitar 120 atau 130 cm. Oke, baik. Iya, Berarti hingga saat ini yang perlu disampaikan juga kepada atau juga dihimbau kepada masyarakat bahwa di Kabupaten Baru sendiri masih terjadi ada banjir di beberapa wilayah. Tentunya bahkan di pusat kota juga ya, Kabupaten Baru ya, masih ya. ada banjir. Bahkan juga untuk arus lalu lintas hingga harus dipindahkan ke satu jalur saja. Baik, terima kasih rekan Darula atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Baru. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Baru atas nama Abdul Muhaimin Hasan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Banjir di Jalan Poros Parupare, di tepatnya di Desa Cidelang di Kecamatan Malusu Tasik. Berenang.
ini kami sampaikan perkembangan terkini di Kabupaten Baru bahwa sejak pukul 1 dini hari itu intensitas hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Contoh misalnya di perumahan Gina Sakina, kemudian di kawasan Tuwung, Jalan Pramuka, dan di BTN Amaro itu sudah ada informasi, dan hampir semua titik di Kota Baru ini terendam banjir. Untuk di kecamatan lain juga itu sudah ada laporan masuk, misalnya di Lakepo ke Desa Balusu itu ada beberapa warga membutuhkan evakuasi. Ini sementara kami koordinasikan, dan ada beberapa titik kerawanan yang mungkin terjadi pelambatan untuk arus lalu lintas antara Kabupaten Baru, Makassar dengan Parepare. Jadi kami mohon pengendara apalagi yang melewati jalan nasional untuk berhati-hati dan saling pengertian, karena ada beberapa genangan yang mungkin agak lambat untuk dilewati, tetapi sejauh ini titik genangan untuk jalan poros masih bisa dilewati. Demikian perkembangan yang kami sampaikan untuk saat ini. Ya, lurus. Atas sebelah pintu, Bos. Sebelah pintu. Banjir di Jalan Poros Parepare, di tepatnya di Desa Cilelang di Kecamatan Malusu Tasik.
Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Sabtu 21 Desember 2024. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Juretno mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.